Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى حضرة الشيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وشيخنا محمد سلمان المدني، وشيخنا محمد أرشد البنجري وذريته، وشيخنا محمد نفس، وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى، وشيخنا زين بن عبد الغني، وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد، وشيخنا الشيخنا الحبيب عثمان النبوي، وشيخنا محمد أحسن بك. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Pada minggu yang lewat kita sudah mempelajari 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang dais bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Boleh jadi Allah memperbuat sesuatu atau meninggalkannya. Fa'alul lima yurid. Allah bebas berbuat sekehendak Allah. Itu sudah kita bahas. Jumlahnya 41 aqaidul iman. Ditambah dengan 9 aqaidul iman. Jumlahnya 50 aqaidul iman yang terhimpun dalam kalimat La ilaha illallah. Dan intinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Kita sedikit memperdalam 9 pokok akaidul iman yang kita bahas minggu yang lewat untuk pemantapan kepada batin kita. Di antaranya bahwasanya wajib kita etika bahwa mustahil, tidak mungkin pada Allah Ta'ala berkewajiban atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya. Jadi mustahil Allah Ta'ala memperbuat segala sesuatu, berkewajiban memperbuat sesuatu. Jadi maulah langit, maulah bumi, menciptakan alam semesta, aras, kursi, sorga, lauhil mahfud, dan segala apa yang ada, mustahil bagi Allah, wajib untuk memperbuatnya atau kadang memperbuatnya. Mustahil artinya jaiz bagi Allah. Terserah Allah mau menciptakan, terserah Allah. Allah tidak menciptakan, terserah Allah.
Kita mengulang sedikit untuk pemantapan batin. Kedua, wajib i'tiqad tanazzuhuhu ta'ala anil a'radi fi af'alihi wa ahkamihi. Artinya maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah di dalam segala perbuatannya dan di dalam hukumnya. Allah menciptakan segala sesuatu apapun bentuknya, tidak mengambil manfaat dari apa yang diciptakannya. Atau segala hukum-hukum yang barang siapa yang berbuat dosa, ini anunya, bukan untuk Allah. Sealaman orang berbuat taat, bangsa jin, bangsa manusia, dan seluruhnya, dengan sebaik-baik orang yang taat seperti Rasulullah SAW. Nah, umat ibadahnya seperti itu seberataan, sealaman, seikumpulan dan lainnya maksiat, semuanya taat. Tidak memberi manfaat sedikit pun bagi Allah, tidak menambah keagungan Allah sedikit jua pun. Atau sealaman orang berbuat durhaka dan maksiat dengan sejahat-jahat maksiat, sebagaimana iblis laknatullah yang paling jahat, sealaman kayak iblis berataan. Ada yang sebagainya lagi, dan ibadahnya ada lagi, Allah Ta'ala tidak mengurangi keagungan Allah walau sedikit jua pun. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini bukan mengambil faedah manfaat dari ciptaannya atau mengambil keuntungan dari apa yang ditetapkan hukum-hukumnya. Semuanya kembali untuk kita sendiri, bukan dasar Allah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu balasannya kebaikan bagi yang berbuat baik. Bahkan Allahu Akbar, luar biasa Allah ini maha pemurah. Allahu Akbar. Kita mengerti rahasia inilah. Adakah siapa? Artinya Allah menciptakan alam ini gasan kita berataan. Menciptakan surga gasan kita. Ulah neraka kan? Gasan kita juga. Menciptakan malaikat untuk kita. Menciptakan iblis kan? Gasan kita juga. Menciptakan semua apa saja diciptakan, dihadiahkan oleh Allah untuk manusia berataan. Begitu Allah memuliakan kita. Allahu Akbar. Coba sealaman orang berbuat durhaka dan maksiat, lalu bertobat minta ampun kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, Allah gantiakan lawan surga. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang berbuat zalim, berbuat dosa dan maksiat, lalu dia minta ampun kepada Allah, maka akan temukan Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera kamu kepada ampunan Allah. Dan orang yang asalnya berbuat dosa, lalu dia bertobat, yang minta ampun kepada Allah, Allah ampuni, diganti oleh Allah lawan surga. Amin. Allah. Amin. Jadi kalau kita melanggar perintah Allah, sesungguhnya orang itu bukan menyakiti Allah, menyakiti dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri. Ketiga, wajib etika, bahwa mustahil pada Allah Ta'ala mengambil faedah itu. Keempat,
wajib i'tiqad an la ta'sira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Artinya wajib bagi segala mungkin. Artinya wajib bagi segala mungkin bahwa ia tidak memberi bekas dengan kuatnya. Wajib kita beretikat bahwa segala mungkin ini tidak memberi bekas dengan kuatnya. Inilah makna hakikat la haula wala quwwata illa billah. Kanzun min kunuzil jannah. Ini perbendaharaan surga ya Rasulullah. Suatu hari Rasulullah dengan muka yang ceria datang menemui para sahabat sambil berkata kepada Sayyidina Ali, Ali, tahukah engkau apa makna daripada la haula wala quwwata illa billah? Apa jawab Sayyidina Ali? Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Ujar Nabi, hei Ali, baru saja malaikat Jibril datang mengkabarkan kepadaku tentang itu makna. La haula an ma'siyatillah wala quwwata bitta'atillah illa billah ay illa bi'aunillah. La haula an ma'siyatillah. Tidak ada dayaku untuk menghindarkan diriku dari berbuat dosa. Jadi kada punya kekuatan sedikit pun untuk menghindarkan diri kita supaya jangan berbuat dosa kada awak. Jadi kita, nih maksudnya, terhindar dari berbuat dosa bukan karena iman kita nang tebal, bukan. Bukan karena ilmu kita, bukan karena wirid kita yang banyak, bukan karena zikir kita, puasa kita, bukan sama sekali. Lepaskan perasaan itu karena amalku, Pak, karena ibadahku, Pak, karena wiridku aku terjaga dari maksiat. Wah, ini namanya berarti kita mempunyai kekuatan yang bisa memberi bekas, memberi sesuatu. Kita terhindar dari berbuat dosa, daripada berbuat maksiat, dari berbuat kesalahan. Tancapkan di hati kita orang bertauhid, ini semata-mata karena pertolongan Allah. Allah yang menghindarkannya, Allah yang menolong aku sehingga aku kada maksiat. Bukan karena imanku, bukan karena ilmuku, bukan karena wiridku, bukan karena zikirku, tapi semata-mata tolongnya Allah. Wala quwwata bitta'atillah illa billahi illa bi'aunillah. Begitu pula ada kuasa untuk sholat, untuk beramal, untuk berzikir, untuk puasa, untuk bersedekah, hatta melangkahkan kaki ke majlis ini ada kuat puasa kalau ada dengan tolongnya Allah. Jadi nyata benar sholat yang kita kerjakan, jahirnya itu gawian kita, jahirnya gawian hamba, tapi pada hakikatnya yang menggerakkan itu siapa? Allah. Zahirnya muntung yang mengatakan Allahu Akbar, yang menyuarakan muntung itu siapa? La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Ada kau bersuara kalau kali izinnya Allah, maka ini mesti tertancap dalam hati kita, gerak dan diam tanpa izin Allah. Ada kau bergerak dan berdiam tanpa Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu terbit datangnya dari Allah. Jadi baik diri kita maupun yang lain tidak
emas apapun, tidak memberi mudarat. Kenapa? Kekuatannya itu adalah apa-apanya, bukan kekuatannya, semuanya dari Allah. Apalagi sudah kita meyakini wallahu khalaqakum, bermula Allah yang menciptakan segala apa saja. Nama ulah samud siapa? Allah. Allah. Nang menggerakkan samud Pak? Allah. Allah juga. Nang mau ulah penyangat? Allah. Pampijit? Allah. Allah. Nang mau ulah ular? Allah. Allah. Nang mau ulah wisanya Pak? Allah. No. Ulun babadah. Betul beraknya betul anu. Haji di kamar dia ulun. Itu melepas itu tangkap. Ya, ya, Ulun berbuatnya. Allah itu. Ini yang untuk tikam ni kemarin dia. Ini rami itu tadi. Itu berak. Berdiam dulu lah. Namun, mesti namun. Nah, di banyak orang namun mereka. Jadi semua apa yang berlaku di alam semesta ini, termasuk yang kita saksikan saat ini, yang bergerak-gerak tadi, yang hendak berluncat-luncat tadi, jangan ada tambus yang lain, ada gawiannya juga. Nah, iya kan? Ya, gawi kan ada lain juga. Aja, sudah tutup lah. Diam tuh. Berinjil ini. Takkan warna. Nanti menanggung. Kan Bapak, ini melatih kita juga deh. Melatih kita juga. Wujudkah sudah pandangan kita? Wujudkah sudah etika kita? Nah apa deh? Apapun yang kita lihat, nang bergerak, nang berdiam, nang berlaku, ada lain otaknya Allah. Kadang-kadang kita bisa tak ubah hati, lalu timbul sarif, lalu timbul jengkel. Oh ya, benar nih, ini aja yang kita pemantirnya di sini nih. Timbul di hati, ada sarif lawan siapa kita? Nah, maka kamu akan makanya orang beriman itu kepada siapa saja tataplah dengan tatapan kasih sayang. Lawan siapa kita memandang orang, pandangan dengan kasih sayang. Maka insya Allah pandangan kita dengan pandangan kasih sayang kepada siapa saja. Hatta maaf kepada orang ahli maksiat, pandang dengan kasih sayang, jangan dengan kebencian. Kenapa? Marasnya iya. Ia kadang mendapat hidayah Allah, kadang mendapat turunnya Allah di hati, bersuara ya Allah turuni, iya ya Allah. Tatap dengan kasih sayang, insya Allah tatapan itu akan membuat nur di hati orang tadi dan memancar nur di hati kita. Jangan kita menatap orang dengan tatapan sinis, tatapan marah, tatapan emosi. Kenapa? Orang menatap orang dengan tatapan sinis, salah terus orang itu ada baik terus, ini ada etikat dengan la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang diuji bang kita nih. Kayak apa melihat bini yang kita ramot pinando kada. Laki singga mamai terus pinando kada. Tapi insya Allah kalau kita memandang ke sana mengembalikannya la haula wala quwata illa billah, tidak ada bergerak satu darah pun tanpa izin dan kehendak Allah. Tambusakan ini af'alnya Allah. Kadang memberi bekas dengan kekuatannya. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam mengalami sakit gigi. Bangkak, tumbuk berobat ke sana kemari, enggak sembuh-sembuh. Lalu ujar Allah Ta'ala, Musa, ambil daun yang ada di dekatmu itu, sapukan gigimu, letakkan tempelkan di gigimu, akan sembuh, kata Allah. Allah perintah kalau Nabi Musa ambil daun tadi, ditempelkan ke gigi nomor lubang yang sakit, sembuh. Ternyata urusan sakit gigi ini, jangankan kita, Nabi bisa di gigi sembuh. Beberapa lama sudah sembuh, sakit lagi.
Karena ingat pesan perintah Allah, ambil daun yang itu. Daunnya kayak itu. Kalau diambil Musa pulang daun tadi, dianokkan ke gigi Musa. Ternyata apa yang terjadi? Bukan sembuh, malah membengkak gigi Nabi Musa, bertambah. Mengadulah Nabiullah Musa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ketika aku sakit gigi yang pertama, ya Allah, Engkau perintahkan ambil dedaunan yang ada itu, letakkan ke gigi yang sakit, sembuh. Tapi kepada beberapa waktu kemudian aku sakit gigi lagi, ku ambil lagi itu daun, ku pasang ke gigi yang berlubang yang sakit tadi, bukan sembuh, malah membengkak gigi ulun, ya Allah. Apa jawab Allah? Hai Musa, yang pertama engkau mengambil daun itu karena engkau melaksanakan perintahku dan suruhanku, dan kau tembus pandang, yang menyembuhkan itu adalah aku. Yang kedua, engkau mengambil dengan nafsumu dan pandanganmu, daun itu yang menyembuhkan, bukan aku. Makanya membengkak. Itu nyata sekali bahwa tidak ada memberi manfaat, memberi bekas dengan kuatnya segala sesuatu. Apapun bentuknya, pempijitkah, pinyangakkah, ularkah, kalajengkingkah, tidak memberi bekas tanpa izin Allah. Kelima, wajib iktikad, bahwa mustahil pada segala mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kuatnya. Keenam, wajib i'tikad hudusul alam, bahwa alam ini bahkan asalnya tidak ada lalu diadakan oleh Allah, yang namanya baharu bisa berubah-ubah. Ketujuh, wajib i'tikad mustahil kidam, sekalian alam ini mustahil, alam ini ada, tidak itu nang ada sekadar pernah kadada, nang tidak itu hanya zat Allah Ta'ala. Kedelapan, wajib i'tikad la ta'sira li syai'in minal kainati bitab'ihi. Artinya wajib bagi sekali mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Kesembilan, wajib i'tikad bahwa mustahil pada sekali mungkin bahwa ia memberi bekas dengan tabiatnya. Apa itu tabiat? Sifatnya. Api, sifat api apa? Membakar. Nyata, buktikan, nyalakan jarak. Tapi Anda kalau menyala, berarti sifat api itu membakar. Lagi melukai. Nasi mengenyangi. Bayu menghilangkan haus. Obat menyembuhkan penyakit. Nah, maka di sini diingatkan kepada kita semua bahwa la ta'sira li syai'in minal kainati bitab'ihi. Artinya wajib bagi sekali mungkin bahwa ia tidak memberi bekas dengan tabiatnya. Barang siapa yang meyakini bahwa karena api lah membuat tangannya luyuh, syirik. Syirik. Barang siapa yang meyakini dengan inya minum itu hilang haus, banyu yang membuat dia hilang haus, syirik. Barang siapa yang meyakini dengan kata pisau, luka pisau yang membuat dia luka, syirik. Maka itu jangan lagi pakai api, terus basah pakai api, terus lagi pakai banyu minum, Syirik. pakai pasir itu sudah. Terus lagi menyanyikan apa? Bukan begitu.
pakai api tetap untuk membakar, minum tetap, cuman kita meyakini bahwa asalnya api itu kudus, tidak ada. Siapa yang mengadakan api? Zat Allah. Allah yang menciptakan api, dan Allah yang menciptakan bahwa api itu sifatnya adalah panas, membakar. Jadi bukan apinya yang kau membakar orang, bukan. Allah Ta'ala yang mentakdirkan, yang menghendaki api itu dengan kudrat iradatnya Allah, dengan kudratnya Allah, jahil penampakan kaharnya Allah membakar. Bukan apinya yang membakar, karena nampakan kudrat iradatnya Allah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, dengan kudrat iradatnya Allah membakar. Bukan apinya yang membakar, tapi dengan kudrat iradat Allah. Itu anda dari hati. Buktinya api bagi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Apa ya Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dingin dan selamatlah Ibrahim. Andaikan ya Allah, hai api dingin, bisa kedinginan, bisa meninggal kedinginan, menggigil, tapi dingin yang membuat ketenangan, bukan dingin yang membuat kematian. Aduh, banyak kedinginan banyak. Tapi bukan dinginnya nama ulah mati, kudrat irada Allah Ta'ala. Begitu pula kita minum. Yang menciptakan air siapa? Allah. Yang memberi bahwa zat air ini dengan kudratnya Allah. Jadi memang tidak kuat, tidak hebat. Banyu itu tidak, banyu ini tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata. Allah yang menciptakan air, dan Allah Ta'ala yang mentakdirkan bahwa sifat air ini adalah menghilangkan haus. Jadi yang menghilangkan haus adalah bukan airnya, dengan kudrat iradat Allahnya lah maka hilang haus, asbabnya saja minum. Sebab akibat ini nang perlu dibujurakan etikat kita. Jangan tatamus banyu, aku minum banyu hilang hausku, bertuhan banyu gitu. Sakit ini kayaknya nih musim sadis makan, makanya tidak ada kawan untuk bersin. Kalau bersin wahin, dalam agama disudahkan yang wahin itu mengucap alhamdulillah. Tolong apa tutup nah, jangan kamu sudah alhamdulillah bawa untuk apa ya? Kalau pas merancing corona kena karena lain. Alhamdulillah. Nah mendengar menjawab yarham Allah. Nah bersin menjawab yahdi umum. Indah Islam. Wahid lagi. Alhamdulillah. Nah mendengar yarhamkallah. Yahdi Allah. Wahid lagi. Alhamdulillah. Nah mendengar yarhamkallah. Yahdi Allah. Wahid lagi. Sadis makan. Minyak ya. Nah, kenapa? Karena udara tadi. Karena asbabnya udara itu hujan panas. Tapi jangan dianggap hujan panas inilah yang membuat kita salismaan. Bukan. Memang qada dan qadar Allah, kita sudah dapat penyakit yang namanya influenza, salismaan. Kisahnya aja banyak aja karena ini ada pernah. Jadi yang mengatakan kehendak Allah, bukan udaranya. Lebih-lebih sekarang terkenal dengan musim yang namanya musim corona. Ini yang banyak gugur tauhid manusia, batuhan corona. Ketakutan bersangatan lawan corona. Hati-hati karena corona mati. Maka ditulis di sanduk lah sesobian lah.
Alhamdulillah Allah pelihara beliau nih, keliling kemana-mana, kau buha kemana-mana, ada apa ya? Tuhan izin kata ada apa? Waspadalah, corona mematikan. Benar, jalan, belum hidupin. Ada Allah, kita dari Batu Panjang banyak bahkan dari sini. Berarti jadi Tuhan corona ini. Aduh, gara-gara corona usaha kita tutup kali, dagangan tidak ada di payuan, hotel-hotel kita tutup, pesawat terbang tidak sedikit. Bukan karena coronanya. Corona tidak memberi bekas. Ingat ini dalam kaidah tauhid kita, la ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi, tidak memberi bekas segala sesuatu dengan tabiatnya. Bukan corona yang membuat orang sakit, membuat orang mati, bukan. Nah, orang corona siapa? Allah. Nah, menciptakan corona ini asbabnya saja. Lalu karena asma ini, lalu karena garing, ada yang meninggal, ada yang ada. Bukan coronanya, qada dan qadar Allah yang menghendaki orang itu garing lewat wasilah yang ngarannya julak corona. Betapa banyaknya orang kena tapi gak ada apa. Maaf, bisa aja. Dilain. Bisa aja. Kena, tapi kan apa koreh-korehnya nyantai aja. Ada pilih abu takannya nyantai. Wah, nyantai. Balik periksa, positif. Ternyata apa? Kalau digagalakan, dipeganalinya, coba dihalusakan, halusai. Artinya apa? Memang corona ada. Dalam kita corona siapa? Allah. Corona tidak akan menyentuh seseorang tanpa izin Allah. Tidak akan mematikan seorang tanpa izin Allah. Jadi orang meninggal bukan karena penyakit, hanya corona aja. Bukan karena virus, bukan karena penyakit jantung, bukan karena asma, bukan karena liver, bukan. Itu kisahnya aja. Banyak enak-enak jantung ada simatian. Nah, liver ada simatian. Bahkan dokter jantung baru mati. Kenapa? Bukan penyakit, itu kisahnya aja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang kepada seseorang, ada kawal dimajukan dan ada kawal dimundurkan. Sudah ada tulisannya. Sebabnya aja ini karena ini sebab ini ketabrak mobil, ini karena ini karena ini. Jadi sekian, waktu sekian. Sudah Allah tentukan. Tapi walaupun demikian, kita disuruh bersyariat. Ya, cuci tangan bersih-bersih, jaga jarak, pakai masker. Dan dari pakai masker berapa anak? Sebagian. Kalau di luar pakai masker, alhamdulillah. Artinya jangan menantang. Ada apa corona, ada apa, ada makhluk kecil biasa. Ada tarik karena nantang terus nantang. Ya Allah, jangan jiwa kita sombong tuh sombong pulang. Tapi cukup kita di hati tidak memberi bekas dengan tabiatnya apapun. Obat bukan obat yang menyembuhkan. Syariatnya saja berobat, tapi penyembuhnya adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit dan menyembuhkanku adalah Allah. Nah, ini yang mesti dari tisu. Jangan gue, Allah Ta'ala benar sudah tisu suat. Tisu ini syariatnya. Kalau
berkeringat disapu. Tapi yang menghilangkan keringat kita adalah tetap Allah. Yang dalam keringat siapa? Allah. Tisu yang menciptakan siapa? Allah. Kita makan perut kenyang. Bukan nasi yang membuat kita kenyang. Nasi itu hanya siapa yang menciptakan nasi? Allah. Yang membuat pada zat nasi itu membuat kenyang siapa? Allah. Berarti tembuskan semuanya, apapun yang ada ini tidak memberi bekas tanpa dengan kudrat iradatnya Allah. Hanya asal dari kudrat iradat Allah lah yang memberi bekas dan memberi manfaat dan memberi mudarat hanya Allah. Segala sesuatu, hatta jin, hatta malaikat, hatta iblis pun tidak bisa memberi bekas kepada kita semua. Semuanya tidak ada apa-apanya tanpa dengan izin dan tolongnya Allah. Kalau sudah kita tahu demikian, maka wadah bergantung lawan siapa? Hanya kepada Allah. Wadah bermohon kepada siapa? Hanya kepada Allah. Wadah berkhayal kepada siapa? Hanya kepada Allah. Oh, disinilah makna La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ini tanda pertama. La ma'buda bihaqqin illallah artinya tidak ada nangku sembah, tidak ada nangku ibadati. Ini bagi orang yang awam mikir ini. Karena nafsunya bercokol di hatinya, rasa nafsunya nang harap, rasa inya nang kuat kuasa, rasa inya nang bisa menolong orang, rasa inya nang bisa membantu orang. Makanya menganggap rasa si A, si B dan bisa mendatangkan rezeki kepadanya. Nafsunya ini hendak kuat, hendak kuasa. Karena nafsu kita ini hendak nyaman terus, hendak hebat terus, hendak mulia terus, hendak agung terus. Coba ya, bila dihormati orang, tapi sampai orang kan, habok nafsu. Maka untuk mengekang nafsu kita yang hendak muncul, dan hendak harap, hendak jadi Tuhan. Nafsu ini hendak jadi Tuhan yang bergampangan. Hendak mulia, hendak masyhur, hendak terkenal, hendak dipuji orang, dan hendak jadi Tuhan. Maka la ilaha illallah, karena berhak disembah, yang diibadati, yang dipuji, yang diagungkan, yang tinggi hanya Engkau ya Allah. Hilang nafsu ini. Setelah Allah yang dipuji, dijunjung tinggi, tertimbul rasa kuat, rasa kuasa, rasa si A, si B yang hebat. La ilaha illallah, la maqluba bihaqqin illallah. Kadada wadah meminta, wadah bergantung, wadah bersandar, wadah berhajat, wadah bermohon hanya Allah. Meningkat lagi, minta pandangan batinnya, kadada wadah meminta, wadah berhajat, wadah menghajat. Bahkan dan menggerakkan, mendiamkan dengan tabiatnya ada memberi kuat kuasa siapapun selain Allah. Dan dipandangnya alamnya kudus, akhirnya tidak ada lalu diadakan oleh Allah. Maka la ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Kata ada yang sebenarnya hanya Allah. Inilah sifat Allah, mustaghniyu an kulli ma siwa. Kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lainnya. Muttaqiru ilaihi kullu ma adahu, berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap segala sesuatu. Segala sesuatu berhajat, bergantung, bersandar, malaikat, jin, manusia, semua ada kepada Allah. Karena Allah wadah kita bergantung, wadah kita berhajat, maka Allah Ta'ala nang Maha Rahman, nang Maha Rahim menyuruh kita. Apa menyuruh kita apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Rasulullah, ya Allah Ta'ala, apabila hambaku menanyakan kepadamu tentang aku Allah, maka jawab olehmu wahai Rasulullah, aku ini dekat, aku hampir. Ujibud da'wata da'i idza da'ani, aku mengabulkan hajat permintaan hambaku bila ia meminta. Amin. Allah Amin. Akbar. Mari kita lihat satu hadis Nabi. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qadar illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru wa inna ar-rajula liyahruma rizqa bi-dhanbi yudnibhu wa inna ar-rajula liyahruma rizqa bi-dhanbi yudnibhu. Dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takdir, ketentuan Allah yang sudah terjadi pada setiap kita, belum kita datang ke dunia ini sudah ada ketentuan. Si A karena jodohnya dengan ini, anaknya, abahnya ini, mamanya ini, bininya Saiful. Oh yang ini bininya 2, ini bininya 3, ini bininya 4, ini bininya 60. Ada apa ya? Tapi kawin cerai, anak pulau jadinya. Pasalon 6, Pak. 6. Biar 6 kah? Nah, maka ini dia. Tahun, Pak. Lebih nah, tak. Dia 6. Bukan 6. Tambur. Rugi badar biar maka ini dia 6. Ya coba kalian. Ya sudah duduk ya. 6. 60 dibuang. Bingung nonton YouTube siapa juga ini. Maaf Bapak Ibu, pengajian kita ini karena ulun lihat tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Apalagi kita pengajian Kanzul Ma'rifah itu banyak sekali orang-orang yang ingin minta kitab-kitab itu. Subhanallah.